Hai semua, balik lagi di channel Deddy Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customer tukang cukur tentunya. Oke, jadi kali ini gue pengen nunjukin ke kalian langsung aja lah ya. Kali ini gue pengen nunjukin ke kalian gimana cara gue potong model apa tuh? Natural flow. Ya, jadi dimana model ini adalah model yang ngikutin alur natural alaminya. Jadi teman-teman boleh lihat di sini kamera. Nah, di sini ada user-user dan arah user-usernya nih teman-teman. Nah, ya kan, arahnya kan muternya kayak gini. Berarti nanti nyisirnya ngikutin alur rambutnya ke arah sini dan nanti depannya akan gua naikin gitu. Oke, jadi rencananya kayak gitu. Bagian atasnya dibuat natural flow, tapi bagian samping sama belakangnya akan gua buat fade, teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama ya, langsung aja lo simak video ini dan tonton terus sampai habis tentunya. Jangan di skip-skip. Bener nggak kameramen? Bener dong. Let's go. 12 Win. Jarang ini. John, cengin dong John. Cengin John. Oke teman-teman, jadi langkah pertama gua akan potong rambut bagian atasnya dulu dengan cara blending aja lah ya. Gua akan tunjukin cara simpelnya memotong rambut bagian atasnya. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue akan potong mulai di bagian atasnya dulu teman-teman. Oke, caranya dibasahin dulu. Ingat teman-teman, cara menyemprot yang baik adalah disemprot ke bagian rambutnya, bukan bagian wajahnya ya teman-teman ya. Itu salah. Gimana ya? Nah, setelah basah merata, gue fokusnya basahin bagian sininya aja, jadi bawahnya nggak perlu dibasahin. Lanjut ke gue potong rambut bagian atasnya. Nah, dalam kondisi basah kita mesti tahu alur naturalnya itu udah kemana. Nah, jadi gue tinggal ngelawan alurnya aja pas motongnya. Jadi kayak gini teman-teman. Set. Gue mulai dari sini dulu. Caranya masukin guntingnya, langsung dipotong, di blending. Oke. Mungkin kali ini videonya durasinya akan sedikit lebih panjang dari video-video biasanya karena gue berniat akan kasih full versionnya, jadi nggak akan banyak gue edit teman-teman. Jadi kalian bisa perhatiin gimana cara gue potong dari awal sampai akhir. Oke, digunting, di blending kayak gini. Caranya adalah ditarik ke bawah, terus di blending, dipotong secukupnya. Nah, jadi kalian kalau dapet customer yang bagian rambutnya pengen dipotong dikit aja, teknik ini cocok banget digunakan untuk kayak gitu. Biasa kan ada ya customer yang pengen bagian atasnya dikit aja bang. Jadi teknik blending ini cocok untuk keinginan customer tersebut. Nah, setelah tadi disisir ke arah sini semua, sekarang gue sisir berarah lawanan. Gimana bahasa yang bener ya? Berlawanan arah. Nah, tadi kan ke arah kanan semua, sekarang ke arah kiri semua dan di blending. Boleh dari sini kameranya. Oke. Nah, dengan teknik ini dibutuhkan banget feel teman-teman, dibutuhkan banget feeling. Sebanyak apa akan kita potong. Nah, disitulah seninya ya menurut gua dalam memotong rambut, itu butuh feel. Walaupun sebetulnya ada sistem potong rambut yang pasti dengan ukurannya, tapi teknik ini membutuhkan feel, membutuhkan perasaan. Seberapa banyak sih pengen kita potong atau seberapa pendek sih pengen kita sisain. Nah, berhubung nanti jatuhnya natural, bagian atasnya nggak akan kita potong terlalu banyak. Oke, udah selesai motong rambut bagian atasnya.
Nah habis ini tinggal gue rokok lo apaan Ki? Oh udah nggak ngerokok ya? Ya, baru jauh. Ngepot sekarang ya? Pot. Masih rokok di situ. Masih? Masih lah. Dan Oke teman-teman, bagian atasnya udah gue potong. Nah ini tadi yang gue maksud natural flow. Boleh kameranya fokus ke usur-usarnya. Nah ini yang gue maksud natural flow teman-teman. Ngikutin alur naturalnya ya. Alur naturalnya itu dilihat dari arah usur-usur. Jadi gampang banget kalau mau ditatanya. Sebenarnya tanpa pakai sisir pun kalau dia pengen nata itu tinggal ngikutin alur naturalnya aja. Set, tanpa pakai sisir kayak gitu. Nah depannya tinggal di gituin. Nah jadi model rambut ini cocok banget buat yang nggak pengen ribet-ribet stylingnya. Oke, jadi bagian atasnya itu udah gue buat natural flow, tinggal gue fade bagian samping sama belakangnya. Nah tentu bagian samping sama belakangnya balik lagi ke selera customer kalian atau ke selera kalian. Lo sukanya tipis banget sampai habis atau enggak, atau gradasi aja kayak taper atau trim. Nah itu bisa dipadu-padankan dengan model natural flow kali ini. Nah yang menarik adalah yang pengen gue sampaikan di video ini adalah sebelum mencukur kita udah punya plan teman-teman, kita udah punya rencana. Yang kayak gue bilang di awal tadi adalah bagian atasnya dibuat natural flow, bagian sampingnya dibuat fade. Nah itu adalah plan kita atau plan gue dalam buat model ini. Nah dalam mencukur kalau kita udah punya plan atau rencana itu akan mempermudah dalam memotong rambutnya teman-teman. Kalau kita udah punya rencana berarti sistem yang akan kita gunakan dalam mencukur tinggal ngikutin rencana tersebut. Benar gak? Setelah atasnya udah gue buat natural flow, sekarang bagian samping sama belakangnya dibuat fade. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan atau apa yang ingin coba gue jelaskan tersampaikan. Pokoknya teman-teman kalau memang nggak jelas atau kurang paham, lo bisa tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, kali ini gue akan buat fade di bagian samping sama belakangnya. Gue mulai dengan guard nomor 2 teman-teman. Yang sering gue sampaikan di video-video gue adalah dalam membuat fade adalah buat garis, hilangin garis. Nah kali ini gue akan membuat baseline atau garis dasar teman-teman. Nanti akan gue tunjukkan yang di mana yang gue maksud garis dasar tersebut ya teman-teman ya. Nah baseline atau garis dasar prinsipnya gimana? Buat garis, hilangin garis. Nah di saat garis itu hilang maka akan terciptalah gradasi teman-teman. Oke, masih pakai guard nomor 2 untuk bagian samping sama belakangnya. Oke teman-teman, jadi yang tadi yang gue maksud baseline adalah ini teman-teman. Jadi gue puter ya. Ini adalah garis dasar. Nah nanti ini bisa dihilangin garis dasarnya pakai
flipper overcomb. Jadi saat garis ini hilang nanti terciptalah gradasi. Nah, ada 3 garis yang akan gue buat. Pertama baseline atau garis dasar, kedua guideline. Itu garis pemandu gue nanti seberapa tinggi feet yang akan gue buat. Terus nanti akan gue buat middle line. Jadi middle line itu garisnya ada di tengah-tengah. Jadi berikutnya adalah gue akan buat guideline dan middle line. Ya. Oke teman-teman, jadi ini yang gua maksud guideline. Atau garis pandu, di mana garis pandu inilah panduan gua di mana akan memulai fade atau gradasi teman-teman. Dari garis ini ke bawah nanti akan gue buat habis, dari garis ini ke atas itu dibuat gradasi. Nah, kalian bisa perhatiin kenapa gue buat polanya seperti ini. Nah, pola ini adalah gue menyesuaikan bentuk kepala model gue kali ini teman-teman. Jadi bentuk kepala orang itu kan beda-beda ya. Ada yang panjang, ada di sini ada yang tempurung kepalanya ada. Nah, karena ini cenderung rata, makanya garis pandunya itu gue buat low, gue buat rendah serendah mungkin. Karena nanti kalau di sini ada gradasi akan ngebentuk atau tampak berkontur kepala belakangnya teman-teman. Oke, berikutnya gue akan buat middle line. Pakai guard nomor 1. Nah, yang gue maksud middle line adalah yang ini teman-teman, bukan yang ini ya. Jadi ini middle line, ini guideline, ini middle line, dan ini baseline. Nah, setelah garisnya terbentuk semua nanti akan gue hilang. Oke teman-teman, jadi 3 garis yang gue buat adalah guideline, middle line, dan baseline. Nah, jadi kayak gini. Tugas gue berikutnya adalah menghilangkan garis tersebut. Oke, gimana teman-teman? Sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Jangan lupa tulisin aja di kolom komentar. Nah, barangkali nih salah satu teman gue kan nonton di sini nih. Barangkali dia ada pertanyaan juga. Coba Mas Wibi, silakan info Mas Wibi. Barangkali Mas Wibi ada pertanyaan dan bisa jadi pertanyaan Mas Wibi mewakili teman-teman gua yang nonton di sana. Oke. Kira-kira Mas Wibi mau nanya apa? Jangan susah-susah ya, Mas. Oke, ini ceritanya yang kira-kira mewakili tukang cukur atau mewakili customer tukang cukur ya, Pak? Tukang cukur dulu. Tukang cukur. Oke, kalau yang mewakili tukang cukur gini, Pak. Pertanyaan mungkin gini. Oke. Kenapa memilih metode ini pertama? Oke. Terus yang kedua, kenapa abang buatnya midline-nya dengan cara ini dulu? Kenapa nggak hapus yang bawahnya nih bang, misalkan? Oke. Ya kan, itu misalkan. Oke. Gitu. Nah mungkin beberapa tukang cukur pengen tahu kenapa memilih metode tertentu, approach tertentu, guard tertentu, mungkin gitu kali ya teman-teman tukang cukur ya. Apa sih alasannya dibalik Bang Deddy pakai metode ini? Mungkin itu kali Pak ya, sementara ya. Oke, terima kasih buat Mas Wibi atas pertanyaannya. Gue langsung ke kamera aja ya. Oke, siap. Kira-kira tadi pertanyaan adalah kenapa pakai cara ini? Mungkin kesimpulannya kayak gitu ya, Mas Wibi ya. Betul. Kenapa pakai cara ini terus pakai pakai cara ini, terus approach-nya kenapa seperti ini bang? Oke. Pendekatannya. Oke, jadi gue simpulkan pertanyaan adalah di cara ya teman-teman ya. Bukan di tujuannya. Jadi menurut gue adalah setiap tujuan itu pasti ada berbagai macam cara teman-teman. Jadi balik lagi ke selera kayaknya menurut gue. Jadi selera gue adalah bukan selera sih. Gue terbiasa melakukan hal ini, jadi gue melakukanlah ini. Soal cara, tentu kita nggak bisa mengklaim atau gue nggak bisa mengklaim bahwa cara ini adalah cara yang terbaik atau terbenar. Oke, jadi sebenarnya tadi pertanyaan lebih ke cara ya, karena balik lagi ya secara masing-masing teman-teman. Menurut gua ya ini adalah cara yang ternyaman. Kalau pertanyaan tadi kenapa pakai cara ini, jawaban gua adalah dengan melakukan cara ini
gue lebih nyaman melakukan dengan cara ini walaupun masih banyak cara-cara yang lain. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan gue tadi. Pertanyaan teman gue tadi. Oke, thank you Bang. Alright. Sorry. Ya, kali ini gue akan menghilangkan garis tengahnya atau middle line-nya teman-teman. Karena tadi gue buatnya pakai guard nomor 1 terus leveringnya close, berarti gue ngilanginnya pakai levering open teman-teman. Nah, jadi tinggal kayak gitu. Gue fokus ke garis untuk menghilangkan. Nah, di saat ini gue bisa memainkan leveringnya supaya dia lebih lebih halus gradasinya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, kalian bisa perhatiin udah mulai samar garis tengahnya yang dibuat tadi pakai guard nomor 1 levering close. Jadi tinggal karena tadi bikinnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open ya teman-teman ya. Oke, ini sudah hilang. Nah, gue tunjukin yang masih ada middle line-nya. Sorry ya, Pak model. Jadi gue pinter-pinter. Nah, middle line-nya udah hilang. Sekarang gue tinggal ngilangin guideline-nya teman-teman. Nah, karena tadi buatnya pakai levering close, ngilanginnya pun pakai levering open. Nah, gue mulainya dari titik sebelah sini teman-teman. Oke, mungkin kali ini fade-nya nggak akan gue razor ya teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah buat teman-teman di sana yang sedang belajar mencukur. Oke, ini pakai levering open. Nah, sekarang di close aja buat ngilangin ini teman-teman. Set. Nah, jadi ini gua close up di sini cara ngilangin garisnya. Jadi waktu geser ke sini pun caranya sama. Jadi gue pengen mempersingkat waktu dalam gua buat gradasinya ya teman-teman, atau fade-nya. Oke, dan sekarang tinggal kita habisin bagian bawahnya. Sambil ngabisin, gue akan buat outline di sini senatural mungkin. Ngomong-ngomong teman-teman, kali ini gue syuting videonya di malam hari setelah toko gua tutup. Nah, itu lagi siap-siap pin pembukuan closingnya. Nah, kira-kira kayak gini jadinya fade. Nah, kalaupun nanti ada yang kurang-kurang, gue tinggal ngulangin lagi. Jadi sebetulnya tahapannya tadi gue pakai guard nomor 1 open, gue keliling semua. Terus berikutnya pas pakai zero dari sini gue keliling semua karena gue pengen nunjukin ke kalian supaya mempersingkat waktu. Jadi gue close up di sini dalam buat garis, hilangin garis. Alright, oke teman-teman, udah hampir selesai. Gua buat potongan natural flow kali ini, yang bagian atasnya dibuat natural, samping sama belakangnya gue buat fade. Nah, tadi kan gue bilang buat garis, hilangin garis. Saat garis itu hilang, maka terciptalah gradasi. Jadi itu prinsip yang gue pakai ya. Artinya ini bisa mempermudah gue menyampaikan cara gue ke kalian. Jadi kalau kalian mau ngikutin caranya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena
tadi kan pertanyaan ini kan nyaman atau nggak nyaman, langkah-langkah yang dipakai ya teman-teman. Ini hanya sebuah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan cara mencukur itu bermacam-macam dan banyak lah ya. Nah, berikutnya gue akan tunjukin, ini kan masih ada garis yang terlihat, baseline yang dibuat di awal tadi, yang pakai guard nomor 2 teman-teman. Ini kalau dilihat masih tegas. Nah, ini akan gue samarkan pakai teknik clipper overcomb. Jadi kalau garis guideline-nya udah hilang, middle line udah hilang, sekarang tinggal ngilangin garis baseline atau garis dasar teman-teman. Biasa gua mau mulainya dari sudut sebelah sini dulu teman-teman. Kenapa? Karena di sudut ini adalah sudut kita bisa ngebentuk bentuk potongan kita secara keseluruhan. Jadi dapat siluet kalau customer kita itu ngaca tampak depan. Nah, disinilah adalah sentralnya lah ya, mungkin ya tengah-tengahnya ya teman-teman ya, bagian sini. Jadi gua mau mulai di sini untuk ngilangin bagian yang keluar, terus gimana proporsionalnya. Jadi gua mulai dari area sebelah sini dulu. Biasanya kalau yang nongol ini udah terlihat dari sini. Nah, kalau bagian sininya udah jadi, bagian sini sama sini tinggal ngikutin aja teman-teman. Jadi gue mulai dari tengah dulu bagian sini, terus yang sini sama sini tinggal ngikutin atau tinggal nyamain aja. Nah, caranya adalah kontrolnya ada di sisir teman-teman. Jadi clipper overcomb ini kontrolnya ada di sisir. Nah, sedangkan tugas tangan kanan hanya motong rambutnya. Jadi mau seberapa banyak sih gua ambilnya atau seberapa sedikit sih pendeknya, itu kontrolnya ada di sisir. Jadi gua saranin buat kalian yang mau teknik clipper overcomb, cara pegang sisirnya tuh kayak gini. Jadi ini lebih gampang untuk aerodinamis ya nyebutnya. Jadi mau ke sini tinggal, mau ke atas ke bawah itu gerakannya lebih manuver, bener. Untuk memanuvernya itu lebih gampang dibanding kalau megangnya kan ada yang kayak gini. Nah, kalau kayak gini ada lebih effort yang digunakan kalau untuk nyisir naik dan turun teman-teman. Jadi gua sarankan atau gua rekomendasikan untuk pegang sisirnya kayak gini, set. Jadi manuvernya lebih gampang. Oke, setelah dimulai dari sini, area lainnya tinggal ngikutin mau seberapa panjang diambil. Nah, tetap teman-teman gua sarankan untuk diambil sedikit-sedikit aja, karena ini tinggal bisa dibilang sentuhan-sentuhan terakhir aja, detailing aja. Jadi ambil aja sedikit-sedikit sambil dicek lagi udah cukup atau belum. Jangan sampai lo ambil kebanyakan akhirnya coak, akhirnya lo bakal repot lagi ngebetulinnya dan akhirnya akan memakan waktu. Jadi waktu mencukur kalian tidak efisien. Oke, jadi waktu yang efisien ini juga berhubungan dengan langkah yang gue sampaikan ya teman-teman ya. Kalau gue rangkum menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah planning atau merencanakan potongan apa yang akan dibuat. Terus yang kedua adalah cutting atau mewujudkan planning yang udah dibuat di tadi. Jadi planning, cutting, dan berikutnya adalah finishing. Ini sih bisa-bisaan gua aja sebenarnya. Yang penting kedengarannya ing gitu aja teman-teman. Nggak tahu tata bahasanya tuh bener atau enggak. Yang pasti rumusnya bisa-bisaan aja ke gua untuk mempermudah dalam penyampaiannya ya. Jadi gua rangkum menjadi 3 tahapan dalam mencukur. Yang pertama planning atau rencana potongan apa yang akan kita buat. Yang kedua cutting atau memotong menuju rencana yang dibuat tadi. Yang ketiga itu finishing. Nah, finishingnya biasanya tinggal ya sesuai service barbershop kalian atau service pangkas rambut kalian, di styling, di pijit, di ramas, pokoknya finishing lah untuk mengoptimalkan hasil cukuran yang udah kita buat. Nah, jadi styling itu penting banget menurut gua karena dapat mengoptimalkan hasil cukuran kita. Nah, pokoknya nanti akan gua tunjukin cara
stylingnya. Cut Ki. Oke, udah selesai ya. Garis-garis yang udah gue buat tadi udah gue hilangin, jadi buat garis hilangin garis. Sekarang tinggal sedikit sentuhan-sentuhan terakhir aja. Nah kali ini gue ingin menambah, gue pengen kasih tambahan tekstur di bagian rambut bagian atasnya. Tadi kan dimulai dari teknik blending ya teman-teman ya. Jadi sekarang gue akan menipiskan ujung-ujung rambutnya pakai gunting sasak atau disasak pakai gunting. Sering jadi perdebatan nama sisir ini. Sebetulnya gue nggak memusingkan mau namanya gunting sasak, thinning scissor, blending scissors. Gue setuju aja semuanya. Yang penting kita tahu ini buat apa dan tujuannya apa gitu teman-teman. Buat apa kita memperdebatkan ini namanya apa? Tapi gue lebih setuju nyebutnya gunting sasak sih. Walaupun sebenarnya nggak nyambung ya, sasak itu kayak gimana, guntingnya kayak gimana. Jadi nggak perlu lah ya teman-teman diperdebatkan tentang nama sisir ini. Gunting sasak, blending scissors, thinning scissor, gunting penipis. Yang penting kalian tahu fungsinya untuk apa dan tujuannya untuk apa. Bukan begitu teman-teman? Betul. Yes, kayaknya udah cukup teman-teman. Biasanya kalau gua potongin customer, nah kalau kayak gini nih udah tinggal gua bersihin, gua cuci, terus gua styling. Jancuk. Kayaknya barber kan elit pisan ya. Ada hasilnya. Ya. Action. Oke teman-teman, udah selesai. Tadi kan langkah-langkahnya udah gua rangkum ya. Planning, cutting, dan finishing. Nah kali ini tinggal di tahap finishing teman-teman, atau gua lebih biasa sebutnya styling ya teman-teman ya. Karena modelnya natural flow, jadi gampang aja, tinggal ngikutin alur naturalnya teman-teman. Tapi sebelum gua aplikasikan produk, gua mesti keringin dulu rambutnya. Jadi kalian bisa perhatiin gimana cara gua stylingnya. Mati. Cut dulu. Ya oke teman-teman, tinggal gua aplikasikan produk. Nah kali ini gua pakai clay, jadi gua cuma pakai sedikit aja, seperempat buku jari lah ya teman-teman ya, seperempatnya buku jari. Terus kenapa sedikit aja? Karena nggak perlu produk terlalu banyak dalam model ini. Yang penting dia nggak tampak terlihat kering aja. Jadi aplikasikan produknya hanya di permukaan rambutnya teman-teman. Bahkan model ini tanpa pakai sisir pun dia akan menunjukkan performa terbaiknya. Alright, jadi tinggal kayak gitu aja. Ya oke, selesai sudah. Kali ini gue menunjukkan langkah-langkah atau step by step gua motongin model rambut yang gua sebut natural flow. Kenapa disebut natural flow? Karena tatanan rambutnya itu ngikutin alur naturalnya teman-teman. Jadi kira-kira kayak gini. Nanti akan gua kasih before-nya ya teman-teman ya. Nah langsung aja hasil akhirnya kayak gini.
Mudah-mudahan langkah-langkah step by step yang gue sampaikan ke kalian itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bermanfaat buat gue ya. Dan kalau memang ada yang kurang jelas atau nggak paham, lo boleh tulisin pertanyaan kalian, pertanyaan lo di kolom komentar. Tapi kalau ada yang kurang atau lebih, kasih kritik dan saran, gue di situ juga. Gue akan dengan senang hati menerima saran dan kritik dari kalian. Oke, sepertinya sampai di sini aja perjumpaan kita. Gue dari pakai Y bukan pakai I. Pamit dulu teman-teman, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Thank you and bye. Lihat sini, lihat kamera. Action. Oke, lihat kamera.